Halo, ketemu lagi kita. Ya, oke. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Oke, amin ya. Oke, oke. Pada video ini akan dibahas tentang kerja lembur dan upah lembur dengan judul tentang kerja lembur, atur lebih cermat, jangan lalai. Oke, saya ulangi ya, judul video kali ini ya, tentang kerja lembur, atur lebih cermat, jangan lalai. Oke. Bahwa adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang adanya kerja lembur dan upah lembur. Bila bekerja melebihi jam kerja yang normal atau standar, tentang hal ini kiranya sudah diketahui oleh para praktisi hubungan sosial, pastilah ya, kan gitu kan. Oke, baik ya. Namun, ada ketentuan yang mungkin kurang disadari bagi para praktisi hubungan sosial bahwa ternyata ada pengecualian yang perlu perhatian khusus dalam hal tersebut. Nah, oke. Baiklah, oke. Apa itu ya? Ma, Pembahasan berikut akan menjelaskan semuanya itu. Oke, baik. Kita mulai dari penampilan Kemenaker Trans nomor 102 tahun 2004. Ya. Kemenaker Trans nomor 102 tahun 2004, pasal 4 ya. Pasal 4 tampil ya. Ada 3 ayat di sini ya. Pasal 4 ayat 1, pengusaha mempekerjakan pekerja buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah lembur. Ya, saya kira ini sudah biasa lah ya. Dan ini pun turunan dari Undang-Undang 13 tahun 2003. Ayat 2, bagi pekerja buruh yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu tidak berhak atas upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan ketentuan mendapat upah yang lebih tinggi. Jadi tidak mendapatkan apa meskipun bekerja melampaui waktu kerja yang normal tapi tidak mendapatkan upah lembur tetapi mendapat upah yang lebih tinggi. Income-nya lebih tinggi ya meskipun tidak mendapatkan upah lembur. Oke. Ayat 3, yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3 ini intinya ya, mereka adalah dalam golongan jabatan tertentu ya. Jadi mereka pemikir, perencana, pelaksana, pokoknya mereka yang sangat berperan di dalam perusahaan karena tugasnya ya, meskipun mereka bekerja melampaui jam kerja yang normal, mereka tidak mendapatkan upah lembur, tetapi mereka mendapatkan gaji atau income yang lebih tinggi tentunya ya. Seperti itu maksudnya begitu, cukup jelas. Baik. Nah, nah dalam hal ini ya, ini ada sesuatu yang kurang di sini. Ya, ada sesuatu yang kurang. Kalau hanya diatur dalam Kemenaker Trans saja seperti ini, ya, cuman berbunyi seperti ini, dan kemudian katakanlah diperkuat oleh SK direksi misalnya dan sebagainya, nah itu bisa menimbulkan suatu permasalahan, ya, karena SK direksi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam hal ini, gitu kan? Oke, nah apalagi sekarang ini ternyata ya Kemenaker Trans 102 tahun 2004 ini sudah dicabut oleh Permenaker nomor 23 tahun 2021 ya karena berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Nah, itulah ya sebagai pembuka kita berangkat dari sini dari Kemenaker Trans nomor 102 tahun 2004. Nah, untuk hal ini ya belajar dari sini maka selanjutnya pada peraturan perundangan berikutnya yaitu PP 35 tahun 2021 tentang waktu kerja dan waktu istirahat ini diatur. Oke. Tetapi lepas dari itu sebetulnya
Hal lain adalah bahwa untuk diketahui ya eh, pada tahun 2021 itu dikeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 23 tahun 2021 tentang pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebagai akibat diundangkannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaan. Jadi dengan terbitnya waktu itu Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ya, itu kan diikuti oleh peraturan pemerintah termasuk PP 35 nah, gitu ya, PP 35. Nah, di situ itu semuanya sudah dicabut ya. Jadi ada 19 peraturan menteri dan keputusan menteri yang dicabut dengan berlakunya Undang-Undang 11 tahun 2020 itu. Ya. Salah satu di antaranya adalah pada pasal 1 huruf F yang juga ikut dicabut, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP 102 garis miring Men garis miring 6 tahun 2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Itu juga ikut dicabut. Nah, gitu ya. Dengan itu dicabut, tambah tidak ada pedomannya lagi ya. Nah, itu tetapi tidak usah khawatir karena kemudian dikokohkan pada PP 35 tahun 2021 tentang yang mengatur tentang waktu kerja dan waktu istirahat. Sekarang kita lihat di PP 35 tahun 2021 tentang waktu kerja, waktu istirahat. Ya, oke. Pada pasal 27, pasal 27 ya, oke, ada 5 ayat di sini. Oke. Pasal 27 ayat 1, ya. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja garis miring buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2, ya, wajib membayar upah kerja lembur. Ini standar. Sama dengan yang lalu juga ya, Kemenaker 100 tahun 2004, ini standar. Oke. Ayat 2. Nah, kewajiban membayar upah kerja lembur dikecualikan bagi pekerja buruh dalam golongan jabatan tertentu. Ini pun masih sama dengan yang Kemenaker 102 tahun 2004 yang lalu. Oke. Ayat 3. Pekerja buruh dalam golongan jabatan tertentu mempunyai tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan atau pengendali jalannya perusahaan dengan waktu kerja tidak dibatasi dan mendapat upah lebih tinggi. Ini pun masih sama dengan yang ketentuan Kepen 102 tahun 2004 yang lalu. Oke. Ayat 4. Pengaturan golongan jabatan tertentu diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Nah, ayat 4 ini yang dulu tidak ada dan sekarang ada pada PP 35 tahun 2021. Ini untuk kepastian hukum gitu ya. Saya ulangi lagi ayat 4. Pengaturan golongan jabatan tertentu diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Oke. Ditambah dengan ayat 5. Nah ini ini bukan ancaman ini gitu ya. Oke. Ayat 5. Apabila golongan jabatan tertentu tidak diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib membayar upah lembur. Jadi disamakan dengan yang level bawah itu. Karena dia sudah bekerja melebihi jam kerja kan. Nah, itu. Nah, di sini jadi intinya adalah pada PK, PP, dan PKB dinyatakan seperti tadi, golongan jabatan tertentu itu tidak berhak atas upah lembur dan mereka itu adalah siapa, ada definisinya di situ ya, seperti kira-kira yang tersantum pada pasal 27 ayat 3, tapi juga dijelaskan golongan jabatan yang mana dan sebagainya yang tidak berhak atas upah lembur bila bekerja melebihi jam kerja normal. Oke, ya oke. Nah itu di situ. Ini menjadi lebih jelas dan lebih bagus ya. Jadi PP 35 ini memberikan perbaikan yang sangat signifikan ya untuk terjadinya atau adanya kepastian hukum tentang golongan jabatan mana dalam struktur perusahaan itu yang tidak berhak atas upah lembur meskipun bekerja melebihi jam kerja normal ya. Baik, oke. Ya, jadi tadi sudah sesuai dengan apa yang disampaikan di awal uh, intro daripada uh, video ini, ada sesuatu yang perlu dicermati, yang perlu di apa ya
diperhatikan nih ya. Jadi ada tadi eh, dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tentang siapa-siapa pekerja yang tidak berhak atas upah lembur. Oke, baik. Yaitu adalah mereka-mereka yang pada golongan jabatan tertentu yang sebagai pemikir, perencana, pelaksana, atau pengendali jalannya perusahaan. Baik, cukup jelas ya. Baik. Oke, sampai di sini ya cukup ya tentang peringatan ya ini ya. Jadi kalau sekarang PP, peraturan perusahaan atau PKP-nya belum ada aturan itu, bisa disisipkan karena dalam ketentuan peraturan perundangan juga dimungkinkan bahwa pembaharuan PP ya peraturan perusahaan ya itu bisa saja setiap saat ya pada masa berlakunya bisa juga demikian juga PKB apalagi PKB lebih fleksibel lagi karena PKB itu adalah pada dasarnya perjanjian perikatan gitu kan beda dengan PP ya kalau PP memang bersandar sekali pada ketentuan peraturan perundangan kerjaan kalau perjanjian kerja bersama ada unsur-unsur perikatan perjanjian perikatan yang sejalan dengan kitab undang-undang hukum perdata. Setiap saat bisa diubah sepanjang itu disepakati para pihak. Jadi masukkanlah apa yang belum ada sebagaimana tadi diatur oleh PP 35 eh, tahun 2021 pasal 27 ayat 5 tadi ya. Baik. Sampai di sini oke semoga bermanfaat pesan saya sama silakan di-share, dibagi video ini pada teman-teman untuk agar mereka juga bisa belajar dan tahu juga. Baik, oke, sampai ketemu lagi pada video berikutnya dengan topik yang tidak kalah hebohnya. Oke, oke, salam sehat dan sukses selalu. Salam sehat dan sukses selalu dan sukses senantiasa. Amin. Amin. Oke, ya.